Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putrarita dan kawan saya Karisma Dewi Fahlevi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni Meaning of Life atau makna terdalam kehidupan menurut kajian spiritual dalam mata kuliah Konseling Spiritual dengan dosen pengampu Muhammad Nurdin MAG. Nah, yang pertama kita langsung aja belajar mengenai pengertian kehidupan menurut Wikipedia. Nah, pengertian kehidupan menurut Wikipedia ini adalah sesuatu yang memiliki proses biologis. Nah, dalam hal ini yang kita bahas di sini adalah manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya, pengertian hidup dalam KBBI. Di dalam KBBI ini mengatakan ada, bergerak, dan bekerja. Nah, dalam hal ini manusia ini, kenapa manusia dikatakan ada? Karena manusia memiliki eksistensi dirinya. Ketika dia hidup berarti dia ini ada. Lalu manusia juga bergerak dalam hidupnya, entah bergerak secara pikiran, secara psikis, maupun secara fisik. Nah, yang ketiga adalah bekerja. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia untuk terus hidup ini memerlukan suatu hal, yakni bekerja. Lalu selanjutnya adalah spiritual menurut KBBI. Ini adalah kerohanian, kejiwaan, dan kebatinan. Selanjutnya, spiritual ini diambil dari kata spiritus yang artinya nafas kehidupan. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Inggris, spiritual ini diambil dari kata spirit yang artinya adalah gairah hidup, semangat. Nah, karena spiritual ini eksistensinya tidak terlihat secara konkret, tapi spiritual ini dapat dirasakan individualitas oleh pribadi-pribadi manusia gitu. Lalu selanjutnya, spiritual ini ada multidimensi, ada dua bagian spiritual. Yang pertama adalah spiritual dalam dimensi eksistensial. Spiritual dalam dimensi eksistensial ini lebih mengarah pada filsafat, yakni bagaimana manusia secara spiritual ini mencari arti kehidupannya. Manusia mencari makna kehidupannya. Dan yang kedua adalah spiritual menurut agama, dalam dimensi agama. Spiritual dalam dimensi agama ini adalah dalam hidupnya manusia ini mendekatkan dirinya dengan Tuhannya gitu. Lalu yang selanjutnya ada aspek spiritual menurut Pitmon. Aspek spiritual menurut Pitmon ini ada tiga. Yang pertama adalah prayer fulfillment. Prayer fulfillment ini adalah adanya rasa gembira dan rasa bahagia dalam beribadah, pengalaman dia dalam beribadah, dalam menjalani hidup dia dengan beribadah. Kalau yang selanjutnya adalah universality. Ini adalah keyakinan atas dirinya dengan alam semesta. Bagaimana manusia itu sendiri menyatu dengan alam semesta. Bagaimana manusia itu sendiri merasakan kesatuan hidupnya dengan alam semesta, bahwa manusia ini memiliki pribadinya, ini memiliki keterkaitan dengan alam semesta, maka manusia akan melakukan hal terbaik untuk semesta, alam semesta. Dia akan menjaga alam semesta. Begitu. Lalu selanjutnya adalah connectedness atau keterkaitan, bahwa manusia ini memiliki keterkaitan besar dalam kelompok, merasa bahwa manusia ini merupakan habit yang kelompok yang besar daripada makhluk lain. Lalu selanjutnya adalah tujuan spiritualisme menurut agama. Ini ada yang pertama adalah peningkatan iman dan takwa. Terus yang kedua ada peningkatan ibadah, yang ketiga peningkatan akhlak, yang keempat selamat dunia akhirat, dan yang kelima tercapainya perdamaian hakiki. Ini yakni tujuan spiritualisme dalam agama ini pastinya adalah bagaimana pendekatan antara manusia ini dengan Tuhannya secara apik, secara baik. Bagaimana peningkatan-peningkatan dalam hal kerohanian ini lebih ada begitu. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya Karisma. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nanda tadi. Jadi makna tentang kehidupan sendiri itu kadang dari sisi spiritual dan filsafat yang berkaitan dengan eksistensi itu sendiri. Makna kehidupan juga dapat diungkapkan dengan berbagai kalimat. Kadang orang itu di hatinya atau di pikiran itu bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita di sini? Apa itu kehidupan?
dan apa tujuan kita hidup di dunia itu apa, dan apakah kehidupan ini tuh ada sama sekali gitu, emang ada atau tidak ada sama sekali. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kita seperti itu. Menurut teknik psikoterapi eksistensial sendiri, untuk mengungkapkan keberadaan makna dasar kehidupan manusia itu menggunakan stoicisme. Apa sih stoicisme itu? Yaitu sikap kita sabar, tabah, dan tenang, dan dapat mempunyai keteguhan hati yang sikap itu harus ada dalam diri manusia. Karena ketika kita mempunyai sikap tersebut, kita akan dapat memposisikan diri dengan kebermaknaan hidup dalam segala kondisi apapun, baik itu susah, baik itu senang, dan lain-lain. Dan makna hidup itu bersifat objektif ya, dan berada di luar manusia. Nah, suatu makna kehidupan itu mempunyai energi untuk manusia meraih suatu makna itu. Jadi ada keterkaitan atau ikatan untuk, ayo kamu harus mendapatkan makna hidup, kamu harus mendapatkan tujuan hidup kamu itu di sini itu apa. Nah itu, jadi ada hal-hal yang menantang untuk meraihnya. Jadi tantangan untuk manusia untuk meraih makna kehidupan itu. Nah selanjutnya, manusia itu mempunyai kebebasan dalam segala sesuatu. Contohnya dari sikap dan kondisi psikologisnya. Jadi segi psikologis itu menjadi kesatuan, jadi ada raga, jiwa, dan spiritual. Nah, ketika kita mempunyai kesatuan tersebut, maka kebermaknaan itu akan muncul dari diri kita. Jadi kebermaknaan hidup itu akan muncul ketika kita mempunyai kebebasan, terus dalam bersikap, dalam kondisi sosial, dalam raga, jiwa, spiritual, maka makna hidup itu akan muncul dan kita dapat merasakannya. Menurut Viktor Frankl, gangguan kejiwaan itu terjadi karena manusia itu mengalami kegagalan dalam memaknai kehidupan, mengartikan kegagalan karena tidak memperoleh arti kehidupan itu sendiri. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan arti suatu kehidupan itu? Ada beberapa landasan yang menjadi ketentuannya dari pendapat Viktor Frankl tadi ya. Yang pertama yaitu the freedom of will. Apa sih the freedom of will itu? Yaitu setiap manusia itu mempunyai tadi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan berpotensi. Jadi potensi manusia itu berbeda-beda. Karena makanya itu dia terserah potensinya apa, dia mau memilih apa untuk menentukan nasibnya ke depan gitu. Jadi ketika dia mempunyai potensinya sendiri, maka suatu batasan tersebut dalam dirinya pasti dia mengetahuinya. Oh, batasan saya seperti ini, jadi saya harus ya cukup dari sini, saya harus tidak melanjutkan ini bukan potensi saya, seperti itu. Pasti kita punya kebatasan-batasan yang kita ketahui sendiri. Yang kedua yaitu the will of meaning, yaitu setiap manusia itu memiliki hasrat dan akan makna hidup, sehingga upaya mencari makna hidup itu menjadi motivator utama. Jadi ketika kita sudah mengetahui potensi kita, kebebasan kita, nah itu kita tuh bisa menjadikan diri kita itu sebagai motivator sendiri untuk diri kita sendiri. Dari situlah kita punya hasrat, punya keinginan untuk mewujudkan makna kehidupan kita, mewujudkan tujuan kita di dunia ini. Yang ketiga yaitu the meaning of life. Apa itu? Jadi sebuah makna tersendiri dalam situasi yang konkret. Ketika kita sudah punya kebebasan, punya pilihan, mempunyai hasrat, keinginan, dan sudah bisa menjadi motivator sendiri, nah pasti makna itu akan muncul. Makna itu akan hadir di kehidupan kita yang konkret juga, tanpa kita sadari dan dalam kesadaran, dan itu akan dengan kalimat atau dengan situasi yang sangat sederhana banget untuk kita. Nah, selanjutnya konsep spiritual dalam Islam, Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ya. Jadi yang pertama rub al-ibadat, ibadah yang berada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, itu ibadah banyak dan terangkum dalam Al-Quran dan Sunnah tersebut. Terus rub al-muamalat itu berarti hubungan kita antara manusia dengan manusia. Contohnya yaitu jual beli.
Nah, itu antara manusia dengan manusia melaksanakan transaksi. Terus yang ketiga yaitu rub al-muhlikat. Al-muhlikat itu adalah sesuatu yang dilakukan yang mengakibatkan nanti kita naudzubillah min dzalik masuk neraka. Itu adalah sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat tidak baik. Contohnya sombong, sifat yang iri. Itu ketika kita punya sifat iri dan dengki, hati kita tidak akan tenang. Hati kita tidak akan tenang. Selanjutnya kita akan gelisah terus. Jadi kehidupan kita tuh berkecambuk gitu. Terus selanjutnya itu rub al-muhjiyat. Rub al-muhjiyat itu kebalikan dari rub al-muhlikat. Jadi rub al-muhlikat itu adalah al-muhjiyat, itu adalah sesuatu yang mendatangkan kita ketenangan, kebahagiaan, yang itu insya Allah akan menunjukkan kita ke surga. Nah itu contohnya juga jujur, memberikan orang dengan kebaikan, terus memberikan hal-hal yang baik. Nah itu ketika kita tidak menyembunyikan sesuatu lah kepada seseorang apa adanya, maka hati kita akan tenang, damai gitu ya. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu dari Jacob Papas and Hart Friedman. Ini perbedaan antara spiritual dan religiusitas. Spiritual adalah pengalaman terdalam dan keterhubungan dengan yang sakral atau secara murni proses psikologis dari manusia. Sedangkan religiusitas terkait dengan sistem kepercayaan yang terlembaga yang terdapat di dalamnya, ritual, aturan, dan syarat-syarat lain dari kelompok keyakinan yang diatur oleh kelompok. Nah, jadi spiritual itu tidak ada lembaganya atau ada aturan-aturannya. Contohnya seperti orang yang tidak punya agama, orang ateis. Orang ateis itu juga orang yang bisa disebut dengan spiritual. Spiritualitas, dia orang spiritual. Kenapa? Karena dia punya pengalaman yang sakral. Jadi pengalaman dia, kenapa dia tidak percaya agama? Nah itu kan sesuatu yang spiritual. Kalau religiusitas itu adalah sesuatu yang terlembaga, ada syarat-syaratnya. Contohnya agama Islam, Hindu, Buddha itu mempunyai aturan, syarat-syarat yang tertentu dalam suatu kelompok begitu. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya kembalikan kepada Mbak Nanda tadi. Terima kasih. Nah itu tadi kawan-kawan presentasi dari kami, dari saya Ananda Putri Narita dan kawan saya Karisma Dewi Pahlevi. Sekian dari kami pamit mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Bisa menaruh kritik, saran maupun komentar atau tambahan dalam kolom komentar di bawah ini di YouTube kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.